luar sidang ya Bapak. Jadi waktu sidang itu saya nangis, ini dia cerita lagi nih. Itu saya nggak sadar, itu persis 19 tahun ayah saya meninggal. 13 Desember 97 ya. Nah ini juga cerita, dia ceritakan kenapa saya bisa tahu ada membuat kelas 3 rumah sakit. Ayah saya cerita sama waktu saya bisa nangis. Ayah saya itu jatuh miskin sebetulnya di usia tuanya. Karena harus bekerja. Lalu saya ingat beberapa tahun yang lalu, sebelum ayah saya bangkrut 14 tahun yang lalu, temannya sakit, teman dekatnya sakit, dia jenguk, teman dekatnya ditaruh di kelas 1. Padahal anaknya kaya semua. Ayah saya pulang ke meja makan, ayah saya marah. Kamu sama itu anak-anak kurang ajar semua, teman dekat ini. Tapi dia nggak suruh saya lakukannya sama. Itu kurang ajar semua, dia ada makan ojek-ojek. Masa itu kaya bapaknya sakit dikasih di kelas 1. Kalau kamu nggak sayang bapakmu pun katanya, sayang sama ibumu dong. Karena ibumu tuh mesti tengkuruk di ranjang bapaknya, tungguin. Kurang aja dia. Padahal itu semua toko dari bapaknya. Dan mampu bayar kalau dia ojek-ojek. Nah waktu bapak saya sakit stadium 4, nggak kan? Dokter bilang ini harus jawab kamu. Waktu saya di hadapan resepsionis mau pilih jenis kamar, ibu saya di samping saya ngomong gitu. Oh, mama tahu kamu nggak ada uang. Bapakmu mau di kelas apa kamu putusin. Bapakmu mau pilih kelas kamar apa kamu yang putusin. Lalu saya pikir nih, no VIP, gawat gua. Kalau kelas 1, kasih bapak gua, kalau nggak kasih bapak gua, mak gua dong. Kayak bapak gua cerita, akhirnya aku bilang VIP. VIP. Mak gua duitnya mana? Aku gandain saham saya. Sama mata. Karena aku pinjam duit di perusahaan. Kalau sampai gua nggak bisa bayar, nggak ada bagi share, lu makan tuh saham gua semua ini. Aku baru mulai kerja. Yang ini bapak gua meninggal kalau di VIP. Ini manusiawi, udah berapa bulan? Apa parah dong? Masuk apa? Masuk ICU. Waktu masuk ICU sebagai manusia, saya takut sangat mati. Jadi kalau masuk ICU, bapak gua nggak mati-mati nih. Ini pikiran secara manusia nih. Saham gua nggak sanggup untuk bayar bapak gua. Dan nggak mungkin bisa cabut mesin juga, nggak ada duit. Dan kenapa saya bikin asuransi gitu banyak? Tapi saya mesti tahu BPJS. Bapak saya sudah butuh juga, saya belum di politik. Saya terpikir seperti itu. Lalu bapak saya butuh darah, saya ke PMI, saya juga ngerti zaman dulu. Namanya PMI itu susah dulu ya, susah kalau ada punya kenalan. Saya masih telepon pejabat-pejabat teman bapak saya, di telepon itu sudah dapat darah. Waktu saya balik ke rumah sakit, bapak saya meninggal. Saya nggak lihat dia hembus napas terakhir. Saya nangis. Kenapa saya nangis? Seolah-olah saya minta sama Tuhan cabut nyawa bapak saya, karena saya nggak punya uang bayar ICU. Saya nangis. Kok saya doanya kok gitu? Saya takut masuk ICU, karena masuk ICU biayanya beda pindahan dari VIP sama kelas 3. Saya nangis jadi karena saya merasa saya yang minta papa saya diambil. Tapi mama saya ngerti. Mama saya bisa baca pikiran saya. Mama saya ngerti sama saya. Tuhan baik, papamu dibawa pulang. Papamu juga tahu kamu gak ada uang. Bapak saya itu tidak sempat lewati satu malam di ICU. Dan menurut dokter, harusnya bapak saya itu bisa berbulan-bulan menderita kesakitan. Karena kanker lever sudah kemana-mana, pulang sakit terus pakai morfin di ICU. Bapak saya nggak pernah melewati masa sakit. Dia meninggal. Baik kita, akhirnya saya tanggal sidang itu. Saya waktu baca bapak saya
Saya nggak ingat hari itu persis bapak saya meninggal. Sudah sidang udah lupa dong. Waktu bapak saya itu, saya terlintas ketika masa itu. Saya nggak bisa nahan malu dong, nangis. Keluar infus kemana-mana lah. Masa? Oh itu nangis depan umum. Tapi ada juga kredek. Lu main sandiwaranya top juga ya. Lu main sandiwara nggak bisa keluar infus bos. Infus nggak bisa direm. Lu pakai cabai nggak siapa nggak bisa keluar infus. Gue juga malu tuh infus. Aduh sampai gue. Untuk kamera bukan dari depan. Gue juga bingung mau pulang gue cerita. Bukan tahan. Rasa. Mama Zena kamu lupa ya. Hari ini 19 tahun Papa. Alright gengs, gitu deh jawabannya. Menurut kalian gimana tentang momen yang bisa bikin Ahok nangis? Nah, yang ini isi jawaban kalian di kolom komen video ini, jangan lupa ya. Anyway, ada yang gak kalah mengejutkan nih. Jadi waktu gue minta pertanyaan kedua itu dijawab, walaupun sempat gak dikasih karena keterbatasan waktu, tapi di sana ternyata gue dapat pengakuan kece loh dari Pak Ahok. Bayangin, dia ngerasa kalau dia itu good looking dan sadar banget kalau dia itu diidolain sama para selebriti. Gak heran katanya. Simak deh, Only on Seleb TV pokoknya. Satu lagi Mak, boleh Kak maaf saya nanya. Satu lagi. Boleh Pak? Boleh. Bapak menyadari gak sih Pak kalau Bapak tuh banyak yang mengidolakan termasuk para selebriti. Bapak merasa gak? Aku sejak dari kecil udah terlatih dengan baik oleh bapak saya sampai saya kuliah untuk tahu kelebihan, keunggulan dan kelemahan saya. Jadi saya adalah orang yang tahu apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Jadi kalau soal orang tahu hubungan saya tahu apa. Good looking man. Good looking man. Ya, aku nih, ya ini gue looking punya orang. Oh punya badan oke, muka oke, kita mau. Dia kecil bapak kita kasih tahu, tapi kita tidak kasih tahu kelemahan. Baik kita tahu kelemahan kami itu kita lagi perbaiki. Baik kelemahan kami itu kita lagi perbaiki, diingatkan. Nah itu saya dari dulu tahu apa kelebihan, keunggulan, apa kelemahan. Kita tahu. Saya kira jadi manusia anak-anak semua pun dilatih tahu apa kelebihan dan kekurangan kami. Sehingga kita bisa menghadapi semua masalah dengan baik. Dan kita tahu, kalau artis gak heran. Iya deh, pokoknya Pak Ahok kece. Nah, buat kalian gimana? Kira-kira setuju gak sih sama kekeceannya Pak Ahok? Yang ini juga jangan lupa isi di kolom komen video ini ya. Dan ada yang gak kalah kece nih. Jadi gue sempat dapat statementnya Pak Ahok yang membantah gitu. Katanya dia gak takut, bukan takut sama istri. Kira-kira kenapa ya? Penasaran kan? Simak nih makanya videonya, oke? Di kantor, saya tidak pernah di ruangan sendiri. Dan ajudan saya tak pernah lepaskan saya, masuk toilet pun dia periksa semua. Karena saya tahu kelemahan saya. Gak kelihatan. Bahaya. Oh karena mainnya rapi bos. Itu ada gitu. Jadi kita harus tahu apa kelebihan. Kalau kamu terlalu bayar pendidikan kadang-kadang itu, kamu bisa masalah loh. Nanti apa ngomong lah? Nanti gue digugat lagi loh. Kita pancing-pancing itu udah takut aku. Tapi itu yang terjadi. Makanya saya bilang sama istri saya. Gimana saya tanya istri saya tanya? Istri saya kadang-kadang bisa salah paham. Kamu kirimin dia gini loh. Jauh lebih bahagia, ini kalimatnya Salomo lagi. Bisa pulang dekat istri di masa muda. Tapi takut kan? Kita takut lah. Buat apa kita dekat misalnya antara kasih. Dan ini bukan berarti saya nggak bisa jatuh, saya tahu. Makanya saya kurangin kesempatan. Makanya saya nggak pernah ke diskotik, kenapa? Kenapa nggak naik klub? Orang pendidikan saya, anak baik ya? Enggak. Gue takut gue sampai di sana, gue dibentar deh malu gitu ya. Jadi gue jangan. Misalnya kayak kita kerja kok gitu ya, sama teman-teman, pejabat gitu kan. Teman-teman ke naik klub kan, dan kumpul nih. Contoh nih. Kalau aku nolak kan terlalu sok suci.
Saya jawabnya apa coba? Saya jawabnya santai aja. Sorry ya, bukan gua nggak mau ikut tuh ya. Yang di dalam situ semua mirip-mirip bini gua semua. Apa gua pergi? Itu kita cari alasan. Ya, jadi itu yang saya kira potong. Bisa jatuh nggak bisa, makanya saya tahu. Tapi kita usahakan enggak. Nah itu potong. Tapi dengan cara lingkup seperti ini kita paham. Puas jawabannya? Kalau tahu dong, udah umur berapa? 50 setengah nih, Bang. Ahok boleh cerita ya, saya nggak akan nanya, saya cerita ini. Cerita kesayangan saya. Sip lah, pokoknya buat gue sih Pak Ahok itu keren. Nah, kalau kalian setuju, jangan lupa isi komen kalian bebas deh pokoknya. Yang penting tetap sopan, oke? Nah, anyway gengs, ada lagi nih. Jadi setelah dapetin 2 jawaban kece dari Pak Ahok karena keterbatasan waktu, gue masih harus ngantri lagi nih buat dapetin foto bareng Pak Ahok. Yang ini sih gue rela banget buat ngantri, kan momennya jarang. Dan jangan lupa kalau ngantri itu adalah budaya yang kece, ya gak sih? Antri dulu gue. Yes, akhirnya tiba gengs, dan gue seneng banget karena akhirnya gue bisa foto bareng Pak Ahok setelah ngantri panjang. Dan sesuai dengan pikiran gue nih, Pak Ahok itu mau megangin kertas yang isinya adalah nama-nama temen gue sekaligus pesan buat mereka. Sebenarnya sih ini sekalian buat bikin temen-temen gue keki karena mereka nggak bisa foto bareng Ahok kayak gue hari itu. Mau lu apa gue yang foto? Ayo banyak. Sorry. Yuk gantian. Ini punya siapa? Kamera saya. Oh iya. Terima kasih. Oke gengs, itu dia vlog Satu TV hari ini bareng sama Pak Ahok. Nah buat kalian yang pengen punya ide nih kira-kira mau vlog sama siapa, jangan lupa isi kolom komen. Kamu boleh isi siapa aja yang kamu pengen ajak buat vlog, oke? Nah belum kelar juga nih, terakhir buat kalian semua gue gak lupa buat kasih oleh-oleh juga. Jadi gue minta Pak Ahok untuk greeting, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ini buat kalian spesial dari Pak Ahok, oke? Gue Onyx, see you next time, bye-bye. Oke gengs, itu dia vlog gue hari ini sama Pak Ahok dalam acara launching. Sekarang udah capek. Ini pesan Pak Ahok. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share Satu TV sebanyak-banyak. Bye-bye. Jangan lupa nonton Serep Tube dan jangan lupa subscribe, comment, and share.